pagi siswa-siswi grade 10, berjumpa lagi dengan Lausa Mariska yang akan membawakan morning devotion pada pagi hari ini dengan tema Preeminence of Christ atau keutamaan Kristus. Sebelum kita memulai devosi, Lausa minta kalian mempersiapkan beberapa hal. Yang pertama, mempersiapkan hati agar kalian fokus dan bisa konsentrasi mengikuti morning devotion ini. Yang kedua, siapkan Alkitab kalian. Yang ketiga, ikuti morning devotion ini dari awal sampai akhir. Dan yang keempat, isi refleksi setelah morning devotion berakhir. Anak-anak yang terkasih dalam Kristus, mari kita mengawali morning devotion kita pada pagi hari ini dengan doa pembukaan. Mari kita tundukkan kepala dan kita bersatu di dalam doa. Bapa, Putra, Kudus. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terima kasih untuk pagi yang cerah ini, di mana kami boleh bangun dan menghirup udara pagimu yang begitu luar biasanya. Allah Bapa di surga, kami mau mengawali pagi yang cerah ini dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu, memberikan kami hati yang damai, jiwa yang tenang, serta sukacita yang selalu memenuhi hidup kami, sehingga setiap firman yang boleh kami baca, kami renungkan, tidak sekedar hanya singgah, tetapi juga meresap di dalam hati kami dan dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, ini doa yang kami panjatkan kepadamu, dengan perantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Shalom siswa-siswi grade 10 yang terkasih. Lausa akan mengawali morning devotion kita pada pagi hari ini, di mana Lausa meminta kalian menuliskan, menurut kalian hal apa yang paling menarik untuk kalian diskusikan. Hal apapun boleh, kira-kira yang terlintas di pikiran kalian, apa sih yang pengen kalian diskusikan, pengen kalian obrolkan. Terus, mengapa kalian tertarik membahas hal tersebut? Silahkan tuliskan di dalam buku catatan chapel kalian. Kalian boleh pause video ini 1 menit, jadi Lausa kasih waktu 1 menit untuk memikirkan dan menuliskan hal apa yang ingin kalian didiskusikan. Anak-anak yang terkasih, tema hari ini kita akan membahas tentang the preeminence of Christ, keutamaan Kristus. Lausa akan memulai dengan apa sih tujuan manusia itu diciptakan. Mari kita lihat sama-sama dari Kitab Mazmur 105 ayat 1 sampai dengan 3. Lausa akan membacakan untuk kalian semua ya. Mazmur 105 ayat 1 sampai dengan 3. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegalah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak, kalau tadi kita mendengarkan firman Tuhan dari Kitab Mazmur 105, ternyata ada 3 tujuan manusia diciptakan. Pertama, memuliakan Dia. Yang kedua, menikmati Dia. Dan yang ketiga, memfokuskan hidup kita kepada Dia. Ternyata menurut Kitab Mazmur ada 3 tujuan hidup manusia. Atau kenapa manusia diciptakan, yaitu memuliakan Dia, menikmati Dia, dan memfokuskan hidup kita kepada Dia. Tetapi seringkali kita sebagai manusia sangat sulit ya untuk melakukan hal tersebut. Sulit dalam arti sulit berkomitmen untuk senantiasa melakukan apa yang menjadi tujuan dari kita manusia diciptakan. Sehingga apa yang harus dikerjakan manusia untuk bisa kembali kepada tujuan Allah. Mari kita dengarkan sama-sama bacaan dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai 4. Di mana ini adalah percakapan dengan Nikodemus. Lausa akan bacakan untuk kalian semua. Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai 4. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkinkah seorang yang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Anak-anak, percakapan antara Tuhan Yesus dengan Nikodemus tadi sangat menarik ya. Yang muncul adalah pemikiran manusia. Kita mungkin sama seperti Nikodemus yang akan bertanya, bagaimana mungkin seorang tua ya harus dilahirkan kembali, masuk ke dalam rahim ibunya. Secara logika manusia itu tidak mungkin, tapi ternyata bukan itu maksud dari Tuhan Yesus bahwa manusia dilahirkan baru. Maksud Tuhan Yesus manusia dilahirkan baru adalah kita bertobat ya.
dari jalan kita yang salah, kita berbalik kepada jalan Tuhan yang benar. Terus yang kedua, kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus yang merupakan anak Allah, sehingga iman itu yang akan mendorong kita, sehingga kita dapat mengerjakan apa yang menjadi tujuan Allah. Tujuan awal dari kenapa kita diciptakan. Oke, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apa yang Tuhan inginkan dari setiap orang yang telah ditebus. Nah, kita akan lihat jawabannya sama-sama dari Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan 20. Lalu saya akan bacakan untuk kita semua. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dari firman ini kita melihat bahwa Kristus adalah yang terutama. Dialah yang berkarya dan kita semua dipakai oleh Tuhan untuk mengundang semua orang mencicipi karya agung Allah ini. Oke, sampailah kita dalam penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita harus menerapkan apa yang tadi kita sudah dengar, menjadi Kristus sebagai yang terutama di dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang pertama, bertobatlah danlah kembali kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, sampaikanlah kabar baik kepada semua orang. Bagaimana caranya? Dengan berpikir yang benar, berkata-kata yang benar, dan melakukan hal yang benar. Hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Anak-anak yang terkasih, di akhir permenungan devosi kita di pagi hari ini, Lause akan masuk ke dalam bagian refleksi. Nah, sekarang coba kalian ingat kembali hal apa yang tadi kamu sudah tulis di awal dan mengapa kalian tertarik untuk membahasnya. Nah, setelah itu kalian jawab beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah aku sudah tertarik menceritakan tentang Tuhan Yesus di dalam keseharianku? Yang kedua, apakah aku sudah berjuang menampilkan Yesus di dalam keseharian hidupku? Ini mungkin tidak hanya menjadi pertanyaan buat kalian, tetapi juga buat Lause secara pribadi. Kita sama-sama berpikir dan merefleksikan bahwa apakah kita sudah mengutamakan Yesus di dalam kehidupan kita secara pribadi. Anak-anakku yang terkasih, semoga Morning Devotion pada pagi hari ini boleh memberkati kalian semua. Dan ini juga menjadi pengingat bahwa apa yang kita lakukan, selalu kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita harus menjadikan Tuhan sebagai yang terutama. Mari anak-anak sekarang kita satukan hati, kita mau berdoa dan sebagai doa penutup. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang ada di surga, kami sungguh bersyukur ya Bapa untuk kasih-Mu, penyertaan-Mu di mana secara khusus pada pagi hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu yang begitu indahnya. Bapa, dalam firman-Mu pada pagi hari ini, Engkau boleh mengingatkan kembali kenapa kami diciptakan. Mampukanlah kami ya Bapa untuk senantiasa komitmen, untuk mau melayani Engkau, memuliakan Engkau, dan memfokuskan setiap tujuan hidup kami hanya di dalam nama-Mu. Bapa, berkati segala kegiatan yang kami lakukan sepanjang hari ini, agar semuanya boleh berkenan bagi Engkau, dan juga ya Bapa, setiap kegiatan yang kami lakukan boleh berjalan seturut kehendak-Mu. Bapa yang ada di surga, ini doa yang kami panjatkan kepadamu dengan peran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke anak-anakku yang terkasih, selamat pagi, selamat belajar semua, tetap semangat, jaga kesehatan, dan Tuhan memberkati. God bless.